Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din hadir lagi mengupload video tentang kajian yang disampaikan oleh Ustadz Amirul Mukminin SOSI tentang kajian pengertian akikoh dan wajib kita pahami selaku umat muslim. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini senantiasa menambah wawasan, manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Jangan lupa tetap dukung Mang Din channel ini dengan cara like, komen, share, serta subscribe-nya, dan bunyikan tombol loncengnya supaya Mang Din channel ini tetap berkembang sebagaimana layaknya channel-channel sahabat-sahabat semua. Dan selamat menyimak sajian video kami pada kali ini. Tentunya kita membawa ungkapan rasa dan ungkapan doa bahwa nantinya kita berharap kepada anak yang diakikahkan, akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dihajatkan oleh dengan bapaknya, tentunya dengan bapaknya ada hajat untuk anak ini. Dan pastilah yang namanya hajat untuk bapak kepada anaknya, hajat yang bagus-bagus, doa pinta yang bagus-bagus. Nah, kita berharap kepada Allah, moga-moga apa yang dihajatkan, apa yang dipintakan terhadap anak yang baru saja diakikahkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya bercurahkan kepada junjungan agung kita, penuntut risalah hidayah, penegak tauhid dan perbar syariat Allah yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ahli sanak keluarga sahabat dan pengikutnya segala-galanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk pengikut-pengikut yang setia sampai akhir hayat, dan pengikut-pengikut yang setia inilah kaginya yang akan mendapatkan syafaat baik mulai dari kehidupan kita di dunia ini, apalagi lagi syafaat kaki ketika di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang agak agak riskan. Ini yang diselenggarakan oleh Adinda Robert ini sudah pas. Akikah ini dulu harus kita bentangkan kepada masyarakat kita. Maaf ya betul tapi pergilah demi untuk kebenaran dan untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Ini harus kita pilih dan pilih dulu. Dia ini ada yang namanya akikah. Terapan di masyarakat itu kayaknya dipaket-paketkan, disambung-sambungkan. Kalau kita yang menserbakan ada sudah akikah dilanjutkan dengan mace marhaba dengan paket maulid al-barzanji ini. Ada seperti itu. Ada juga dikait-kaitkan lagi, ngapa udah maulid barzanji langsung rul, ngapa sahadat pula, pangkanya udah akikah langsung bersunat. Kalau kita itu sebenarnya lucu itu. Ya. Akikah itu anak yang baru lahir, itu akikah. Sampai dia menjelang akil balik, akikah ini waktunya. Ya. Jadi Ustaz, kami ini udah ketua ini, boleh akikah? Boleh, tidak masalah. Karena gawi ini gawi sunnah, akikah ini bukan wajib. Itu satu. Nah, yang galak muat pusing itu munyinya akikah. Ini munyinya di undangannya. Undangan akikah Ustaz Amirul Mukminin. Mantap itu ini. Mana dekat untuk kita akikah dengan akikah Ustaz? Lah marhaba tadi itu. Dianggapnya marhaba itu akikah. Padahal yang namanya akikah itu apa? Motong embek. Itu yang namanya akikah. Ini harus kita beda-bedakan, harus kita perhatikan. Akikah motong kan? Itu yang akikah itu. Kalau jantan dia dua, kalau betina dia sikok. Motong kambingnya itu namanya akikah.
Kadang-kadang dek mungkin ketika belunggok-belunggok berkumpul-kumpul langsung muntah daging kambing tadi itu dia adalah acaranya seperti apa? Ya kalau nak sederhana seperti kita hari ini ya sudah selesai. Kalau nak agak semarak dikit ditambah lagi muatannya dengan muatan sunnah, apalagi dibacakanlah kitab Maulid Berzanji. Dikit ini lemah lah, cuman Maulid Berzanji. Ya, ngapa mak Maulid itu ada 3. Kita ini mau berjanji baik sampai dengan ngantuk dengan. Nah, kalau mau ngatu maca, 4 rawi 5 rawi. Ada benar itu berdia ni kan bahasa rawi mau berjanji. Nah, kalau kita belajar ni rawi-rawi mau berjanji itu isinya silsilah uji kita ini sistem kepuyangan daripada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu isinya. Jadi kita jangan tahu. Ngapa ya? Apa dibacakan Maulid Berzanji itu hikmahnya juga anak kita ini sah harapannya menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapannya bagi anak, bagi kita yang mendengarkan, kita menghafal. Ya. Di rawi 2 itu diterangkan wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Uji bahasa Arab itu ada dibacakan oleh orang yang ngaji rawi 2 itu. Saya benar itu rawi 2 itu lah. Bak itu macam mendet terlatih jangan cuka-cuka. Harus latihannya. Apa? Wa ba'du sesudah itu fa'aqulu maka aku katakan huwa sayyiduna dialah junjungan kami Muhammad ibn Abdillah, Muhammad anaknya Abdullah ibn Abdil Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Nah terus itu sampai kepada Nabi Ibrahim terus dibacakan. Itu keretian gara uang marhaba itu kayak mana penyudian ya dan yang galak tidak apa namanya itu mandin channel pakai 3 galak macet dan rawi kelima. Oke, aku siap-siap kita ya kalau la usana. Nah itu ada perintah ketika Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, maka segala-galanya itu tuh dianjurkan untuk tegak berdiri sambil bersolat. Tegaklah, jangan lo sedut benar, apalagi yang di luar. Ngapa yang di luar gak ada? Bodoh ya tuang di dalam. Karena ketidakngertian kita. Padahal saat itu Nabi Allah itu lahir, maka dianjurkan untuk segala-galanya berdiri bersolawat sama-sama molek pacar. Inilah ringkas-ringkas. Di ringkas-ringkas mana? Kayak marhaban. Kayak lama oh, nak nyebut marhaban lama nian. Cakap. Ada nanti sudah kita lupa itu kita lompat. Perhatikanlah ketika yang bacaan marhaban. Lah kita lompat supaya jangan lama itu. Tadi ini macanya lama. Engke budak lata semulung-semulung. Yang lagi bunting itu. Nah, cakap siasat. Lok mana lah ya juga. Singkati kan ini. Singkati dengan tidak menyalahi aturan. Maka timbullah yang galak dipakaikan di kita galak marhaban. Ya Nabi salam alaika. Itu kan cepat itu tuh. Mana hitung-hitungannya nih, enggak itu bertengah jam betul. Nah hitung-hitungannya ya. Nah budaknya ini kesian kadang-kadang. Lah perlu nangis. Amat adalah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita perhatikan. Yang aneh kadang-kadang itu uji jodohnya tadi akikah. Nah ini bukannya aku tahu ini loh. Pergi juga. Dangdung. Ada biduan ini. Jadi biduan itu. Kalau pada ini kadang-kadang aku galak seru ngalak joget di anak gue ya. Tapi alhamdulillah sekarang di lagi mungkin lari lagi keluar dari belakang ya. Jadi nama ayah itu kadang-kadang deh. Nah ada akikah gitu, akikah diambil aja kita motor kambing empat itu tengah. Ngapa itu motor kambing ya? Itu itu namanya bukan judulnya akikah. Itu namanya syukuran bayi adalah. Benar ya? Karena akikah itu tidak apa yang disebut akikah itu motor kambing itu yang disebut dengan akikah. Nah ini kita sudah mulai buka-buka wawasan dulu. Ya. Jadi yang paling inti apa akikah? Yang paling sederhana akikah itulah mana? Potongkan kambing kalau jantan 2 kalau betina siko masa ini tubuh. Engke
nasi seguco kalau kambing tadi tak biar rasa nasi seguco kambingnya di mata satu sama makan dah karena sedekah akikah itu beda dengan sedekah apa namanya itu idul adha. Sedekah idul adha itu kambingnya mentah, kalau ini nak masak. Jadi seguco nasi kambing tadi cek dua iris antakkan Tuhan nyala itu akikah, nyala itu yang disebut akikah. Itu yang amat sangat sederhana kalau tetap nak ngamalkan sunnah. Ketimbang yang tadi ganggung tadi akikah dede benar itu ya hasil benar ya, tapi jangan pula dikatakan atau pemilu tu dede perlu kok organ tunggal salah organ tunggal kita ada tan kayal, ada tan apa dasar diri ada pengus banyak organ tunggal. Alhamdulillah rabbil alamin senang aku dengar tanah itu. Yang agak kurang senang itu tadi wah itu tadi dah dulu ni kalau matikan lampu ini dia lagi awas Pak Babi ya ngapa patah sudah paginya nah mantap dipertahankan. Yang pertama pahami dulu mana yang akikah, mana yang marhabah, mana yang syukuran. Itu maksudnya pacak loh ini sepaketkan pacak tapi ini agak tebal mak tapi antara benar ya dipaketkan satu. Undang Ohang Sirotol, undang Ohang Al-Amin, undang Ohang Ar-Rahmah, undang Pulau Ohang Nurul Jihad. Masjid kita sikap lagi dah. Masjid apa? Sabilul Huda, undang Pulau Ohang. Dari gua belum. Sabilul Huda. Tapi ini aja aku tuh ada pesanan ini tadi pada itu Kadina Sabilul Huda. Ayo bu, ada Sabilul Huda, jalan menuju ke petunjuk. Mudah-mudahan di warga SMP kita negara-negara ini dengan berdirinya masjid itu kaget diturunkan Allah petunjuk. Bagus namun itu masjid kita itu. Isok masjid mungkin itu masjid yang agak besar dikit ditimbang masjid-masjid yang lain ya. Lalu ukuran tanah mungkin agak besar dikit ketimbang masjid itu. Yang berkait dengan apa namanya itu akikah tadi sudah berkait dengan bakalan program ada masjid begini ini sudah. Nah lagi balik lagi ke cerita sampai masuk cerita dengan sayup-sayup bacaan ayat suci Al-Quran. Bacaan surat Al-Quran itu menaku dengar ini apa namanya itu agak aneh dikit. Ngapa ada bacaan ada arti bukan arti ya terjemah ya. Jadi sudah dibacakan ayat diterjemah, sudah dibacakan ayat diterjemah. Bagus mata ini. Juga tahu berinya dibaca. Ada yang dibacakan oleh orang itu berinya. Jangan hebat bayi dengan walaqad ataina luqman al-hikmata an yashkur billah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Pas itu berkait dengan akikah anak. Al-Quran itu kitab kita itu kitab dasar rujukan seluruh umat Islam sedunia ini. Itu karena mina apa-apa dalam tata cara hidup adalah merujuk kepada kitab Al-Quran. Termasuk salah satunya tadi yang dibacakan. Yang dibacakan tadi berkait dengan pendidikan terhadap anak zuriat keturunan. Jadi anak-anak kita itu uji Al-Quran tadi yang dibacakan. Yang pertama, ajarkan kita ini kegala-gala bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, siapa yang ingkar terhadap nikmat atau yang tidak bersyukur, fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ya Allah dia bakalan rugi. Allah tetap itu. Sesungguhnya Allah tetap maha kaya lagi maha terpuji. Kalau kita segala-gala sedunia ini bersyukur kepada Allah, berarti Allah akan tambah kaya. Dek nanti orang sedunia ini bersyukur kepada Allah, berarti Allah akan jatuh miskin. Mustahil. Karena sifat Allah itu dia maha. Sifatnya maha kaya, maha terpuji di ayat itu tadi. Nah tinggal kita berpikir, kalau kita bersyukur, kita bakalan ditambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Siapa yang hendak bersyukur, ada bila syadid, tunggulah azab Tuhan. Amat pedih. Azab Tuhan pedih aja lah pura-pura ya. Di dalam surah Fussilat
Nah, si Rokim sudah ngaji. Di dalam surah Fussilat dibentangkan, kalau Allah itu marah, kepingin hasilnya dia. Langit yang terbentang puji kita besar ini digolong-golong, dilipat-lipat oleh yang kuasa. Puji kaca-kaca di si Rokim. Abang pegawai kami dengar. Nah, ini aja nih. Dia pacak kita bohongkan. Benar ya? Kalau Allah itu habis kebenciannya terhadap tingkah laku manusia. Na'udzubillah, jangan sampai. Ini tadi dilahat ya, baru-baru ya, 2 hari 3 hari yang lalu. Apa ya, tak melipah ya itu. Jualan terjadi zaman pepuyang dulu nih dah. Nah, tinggal 2 je. Dia timbul. Benar ya? Yang timbul itu tinggal 2. Zaman dulu nih. Nah, itu sejarah. Jangan lupa lah kita. Satu yang tembok apa dia? Maha si Guntang, Maha Meru. Satu terguntang-guntang disebut bukit si Guntang. Itu yang di sana. Udah. Ya ada biasa tunggak yang kedua. Apa? Nah, ngapa ngipul. Jadilah gunung. Iya loh, punya kita ini. Tinggal 2 tau enggak? Nah, lainnya itu ayat kata. Kalau Tuhan nurunkan sedikit azab, kemana manusianya? Lebaran tadi mulai itu. Nah, ini pada dikit-dikitan di titik ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ke bawah. Kalau titik-titik baik dari pelaku itu sebenarnya berlimpah. Nah, tumpu sana ini kegala-gala balik ke sana. Jualan musi itu meluap. Nah, selesai. Mudah-mudahan ya, jangan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dijauhkan dari azab dan bencana. Apa jalannya? Ya minta ampun. Kalau memang nak cakar ini ada 4. Yang pacak narik azab Allah itu ada 4. Allah itu kepengen ketika menyaksikan dunia, kepengen melumak-lumak, menghancur totalkan, menghancur leburkan dunia itu beserta isinya. Tapi pada satu sisi, ini diterangkan dalam hadis qudsi, pada satu sisi terlihat ada orang tua malam-malam main tahajud lah tua, gigilah habis, badan dasar lagi dingin masih sujud malam-malam tengah malam. Orang lain tadi malam-malam dia deh, dia ada tegak lagi, tegak lagi lah cunduk. Ngapa lah tua? Terkira oleh yang kuasa. Kaki dulu, tarik dulu. Ngapa dia ada orang tua yang hendak menyembah kepada 1, 2, yang pacak dari azabnya apa? Yang kedua dikinai. Ada orang gigagaga dipakar-pakar, berpakaian tingkat, besar tinggi, ada gagak kemana? Ke Sabilul Huda. Berjalan ke Sabilul Huda. Tinggi muda-muda. Kita galak terbalik. Kalau nak diajak ibadah, aku tak emak, mula agak tua mak. Wow, aku dengan tahu bukan dekat sampai ke tua. Benar ya? Banyak sudah dikabarkan kalau salah kita kina di media sosial, Facebook sudah tahu salah kita kina di dosa kita baik. Bukan saling singgungan kita kinain. Ada yang tidak sakit. Petang bilang, sampai ngobrolkan aku. Apa? Artinya apa? Dek pandangnya kan itu. Bagi budak ya, gitu rumah tukang. Benernya. Faidah ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Kalau datang dekat janjinya atau ajalnya itu tuh dek pacak dia dibener-benerkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dek pacak maju, dek pacak mundur. Game over judulnya. Kalau sudah dekat ke situ. Nah, akhirnya balik ke itu tadi itu yang pacak kali azabnya 2 pemudi yang hendak bergoyor datang ke masjid. Masjidnya tadi itu Masjid Sabilul Huda. Berarti kalau masjid lain itu ya karena promonya sekarang ini promosi itu. Kalau udah duduk di Al-Amin ya promonya Al-Amin mati. Kalau di Siloto ya Siloto lagi. Promonya itu penyesuaian. Karena wilayahnya ini wilayah Sabilul Huda, dia Sabilul Huda dah. Kayaknya tembul alasan tadi kan jauhi getar, ngapa ke Siloto jauhi. Jangan kena alasan itu lagi gitu. Yang kedua
pacak ditarik agak. Nah, kaki dulu diolok balik. Nah, dia ada pemuda-pemudi yang kadang datang ke masjid. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, ada mereka-mereka yang bertemu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada di masjid kan? Ayo kami turun, ayo salaman. Benar ya? Mana ketemu lagi? Assalamualaikum, salam, salaman. Bertemunya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Mudah benar. Salaman, tangan dua, dalam bahasa gerakannya, dalam bahasa kolbunya, maaf lahir batin. Benar ya? Awas itu, salaman, menunjukkan tangan, tapi dalam hati masih gak ada dengan apa sebagai maaf, urung salaman. Bukan salaman itu namanya. Dia maju itu, ngapa? Berarti lahirnya baik, batinnya masih tetap kotor. Tiga, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Yang keempat, nah baru ini masuk. Ananda Muhammad Pargan bin Roberto Repilino. Tengah dahulu jam-jam 12. Ngapa? Masih adanya bayi yang masih kecil, dalam malam-malamnya dia bangun ke endung bapaknya, dirawatlah oleh endung dan bapaknya itu. Ini yang menjadi penarik azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur lagi tuh dia ada Muhammad Pargan. Ngapa? Jadi salah satu sebab penarik atau penunda azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat amalkan. Sesuaikan ayam. Jangan kepala pada dia makan. Nyambung adalah jangan kepala pada dia makan. Sesuai umur. Ya ayo sesuai umur mau dikatanya. Sesuaikan. Yang pakai ngamalkan yang pertama ya amalkan. Mungkin lah sudah duduknya di yang pertama. Orang-orang yang sudah lanjut usia taat ibadah kepada Allah. Mungkin di duduk yang kedua siapa awak ini muda. Siapa ngazan itu? Pak Kamal, kita azan itu lantang. Allahu Akbar. Mau itu. Lihat menazan. Allahu Akbar. Nah, kita masih datu. Itu ya. Kalau dia kemudian dilantang, dikata. Imam seperti itulah. Latar sendiri. Yang ketiga, yang bertemu dan berpisah karena Allah. Yang ketiga, yang keempat, baru baca kalau ngamalkan yang keempat. Kita berimbang. Berimbang bagaimana? Kehidupan dunia yang kita tata rapi-rapi, kehidupan akhirat juga kita tata rapi-rapi. Jadi berjalan beriring, baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu baru namanya bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Itu harapan kita. Kemudian yang terakhir untuk Ananda Muhammad Pargan, ini perlu kita inikan ayat yang dibacakan tadi. Yang pertama, ajarkan anak kita itu ya bunayya la tusyrik billah. Satu, ajarkan anak-anak kita itu jangan menyekutukan Allah. Yang pertama, mana lo menyerupakan Allah? Ya mudah sekarang ini. Masjid lah banyak. Benar ya? Ustaz-ustaz lah deh. Dia enggak ngadap ke ustaz yang apa namanya tuh interlokal. Dia ngadap ustaz-ustaz yang lokal. Benar ya? Ustaz-ustaz yang lokal alhamdulillah sudah ada. Dia ngadap lah ke sana. Singko aku menghina pemilu lalu ngabur. Iya tamu yuhan kita ada Mang Dincen temui atau siapa yang sudah pacak melajahi ngaji, benar ya, belajarlah ke sana, boleh, tidak masalah. Nah, dalam rangka kita nak sama-sama mengembangkan pola kehidupan beragama, silakan. Jadi untuk yang pertama, yang belajar muslim kita itu apa? Dia ajarkan anak-anak kita itu agama, sehingga dia tidak bakalan menyekutukan Allah. Tidak bakalan lepas kita dari menyekutukan Allah kalau kita tidak paham tauhid. Paham dulu tauhid, baru lepas dari yang namanya menyekutukan Allah. Tauhid apa? Tauhid memahaesakan Allah. Nak pacak kita ngajarkan kepada anak-anak kita tauhid, kita dulu harus paham dengan tauhid.
Tauhid itu apa? Monoteisme, la ilaha illallah, dengan Tuhan sebenarnya melainkan Allah, itu tauhid. Nah, diajarkan kepada anak-anak itu mulai dari tata cara hidup yang Islami, ini salah satu cara ini. Kemudian ya bunaya la tusyrik billah, berikutnya anak-anak kita itu ajarkan pula tata cara dengan Tuhan yang lebih tua. Sepulangkan. Benar ya? Aku yakin kalau adab tata kerama di dusun kita, karena aku dah lama di dusun, ya, paham adat istiadat tata kerama di kita ini. Cuma dalam dipisah-pisahnya lagi. Sebenarnya kadang-kadang apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita dulu ini sebenarnya kadang-kadang muatannya itu hasil daripada kaji ilmu Al-Quran kadang. Cuma kita kadang cepat cempung, lagi masa-misakan karena dia ngerti. Mau jadi ada di Al-Quran ya menuju nenek dulu nih. Padahal nenek dulu nih nak jadi Al-Quran juga. Benar ya? Seperti itu kadang-kadang. Karena kalau kita tarik ke bawah bersama nih apa yang dimaksudkan oleh gawi kita di sini ada dengan yang di Al-Quran. Itu yang kedua, ajarkan adab. Ya bunaya, tadi dibacakan tadi wala tusahil fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Apa walau umpama kita itu jahat dengan kita, ngajungkan kita berbuat jahat, jangan diikuti. Tapi tetaplah patuh dan taat dalam kehidupan di dunia kepada mereka. Itu dengan bapak. Berarti kita harus belajar ilmu adab, akhlakul karimah. Itu yang kedua. Diajarkanlah di SD, di sekolahan, ya, di tempat-tempat ngaji, di rumah kita juga diajarkan adab. Dia berkat Tuhan itu ilmunya tinggi banyak, tapi tidak beradab. Yang kedua. Yang ketiga, ajarkan juga kepada anak-anak kita itu apa yang salah, apa juga yang benar. Nah, kalau kau itu laku salah, nak mohon kau impun ke mana baik. Kau unda kesalahan itu ke dalam batu besar. Sudah kau unda ke dalam batu besar, kau impun pula ke pojok langit sana. Allah tak tahu nak. Itu diajarkan kepada anak-anak kita yang seperti itu. Yang ketiga. Baru kaki ya bunaya aqimis sholat, anakku dirikanlah sholat. Di sana programnya SD sholat, ya, programnya TKTPA sholat, pengajian ngajarkan sholat. Jadi jangan lagi lah ada yang dia tahu dengan yang namanya sholat. Sholat itu tiap agama ajarkanlah anak-anak kita itu mulai dari kecil, biasakanlah anak-anak kita itu untuk sholat 5 waktu. Kalau udah biasa sampai ke besar dia bakalan pacu lagi. Itu triknya. Mulai besar lah SMP apa SMA. Kamu tuh kalau jenguk-jenguk di nao yang di masjid itu udah dia ngaju-ngaju ke masjid. Ngapa dah pacangan tak mulai besar. Tapi kalau dia kecil-kecil itu insya Allah sudah tertanam. Sholat itu adalah kewajiban setiap muslim. Itu yang ketiga ya. Kepada anak ajarkan sholat. Yang keempat, jangan pernah ajarkan kepada anak kita itu laku sombong. Laku sombong itu bagus di mana baik, ya. Jadi jangan palingkan muka karena sombong kepada Allah. Kemudian ngomonglah dengan tata kata yang baik, betul siapa yang tidak. Jangan kamu itu loh keledai, bunyi itu. Di ayat yang terakhir tadi yang dibacakan. Kurang lebih itu yang aku sampaikan. Aman. Insyaallah kita suatu saat baca kita sambil ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf, mohon ampun kalau sampai agak kepanjangan. Dan padahal sudah dikasih itu ada 5 item yang bakalan disampaikan. Sudah selesai, hasilnya habis dia. Itu kira-kira yang nak disampaikan dan diniatkan oleh Robert itu tadi itu. Jadi karena air kasar pemirun itu berawat, jangan marangan Robert tadi ya. Ngaku dia ngaku. Jadi insyaallah apa yang tadi disampaikan bermanfaat, mudah-mudahan harapannya. Kalau ada yang nyinggung kepada sanak dulu sekalian yang di luar maupun yang di dalam, mohon maaf juga, mohon ampun. Jangan lagi manusia ini agak boes-boesan ya semuanya. Cuman kira-kira yang benar itu tadi baca aku sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Berguyur kita sama-sama menuju kepada sabilul huda, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita menuju kepada keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak selamat maka ikuti, siapa yang tetap dalam kebandelannya ya tangguhlah risikonya di gue. Itu kira-kira yang baca aku sampaikan pada kesempatan semoga tawakkal ala Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.